sebenarnya dalam hal safety net, ya jaminan sosial gitu ya. Not necessarily kita kan bisa ngasih bentukan-bentukan lainnya gitu ya, tidak hanya berupa cash ataupun BLT gitu ya. Nah, bentuk-bentuk perlindungan sosial apa sih Pak yang sebenarnya bisa dieksplorasi dan kedepannya juga bisa menjadi saran kedepannya untuk masing-masing Saya paslon? kira yang dilakukan ini sudah benar ya, bahwa kita mengalihkan subsidi harga kepada subsidi tepat sasaran. Kalau subsidi harga itu betul-betul wasting money, karena orang kaya ikut tersubsidi. Karena sekarang itu berubah dengan nama kartu-kartu lah. Tapi sebetulnya itu adalah, maksudnya adalah subsidi yang diberikan kepada rumah tangga miskin ya. Resource ini dikelola oleh pemerintah pusat atau tetap seperti sekarang didesentralisasi. Itu penting ya pertanyaannya. Sekarang ini yang terjadi tidak hanya tumpang tindih antar kementerian, tetapi juga APBN dan APBD. Pak. Ya, ini strategic questions ya. Mohon dari sisi kelembagaannya bagaimana. Yang ketiga, kembali ini pertanyaan soal logo tadi. Ini yang jadi masalah kan sebenarnya logo bantuan presiden. Dulu juga zaman Pak Harto juga ada namanya Banpres. Ada. Jadi itu kelembagaannya bukan suatu hal yang unik. Gitu. Cuman kalau dulu Banpres yang membagikan bukan individu presiden, tapi bantuan lembaga presiden yang membagi adalah menteri-menteri yang ditunjuk gitu. Tetapi yang namanya bantuan presiden itu dulu bis aja ada namanya bis Banpres dulu. Zaman Orde Baru ada gitu, dan zaman SBY juga ada itu bantuan presiden. Tapi presiden bukan sebagai orang, sebagai lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang memberikan bantuan gitu, yang disetujui oleh DPR. Jadi sebetulnya non isu. Nah sekarang ini bantuan presiden itu identik dengan Jokowi. Pak gitu. Jokowi sendiri. Nah itu yang menjadi. Nah ini saya setuju. Bisa nggak Pak Pandu kasih tahu kepada tim supaya udahlah Pak Jokowi jangan terlalu aktif gitu, karena itu bisa menimbulkan fitnah gitu ya. Itu menurut saya image yang kurang baik ini. Ini saya my humble suggestions ya. Karena saya juga mendapatkan banyak komplain. Kenapa nggak kayak orang-orang juga kenapa kok Pak Jokowi bagi-bagi, kasihan bagi-bagi gitu. Jadi Pak Ramu juga sudah sampaikan. Iya, jadi udahlah itu kan didelegasikan kepada menteri-menteri atau aparat, bahkan mungkin camat juga bisa, lurah juga bisa. Kalau memang jelas itu Banpres ya sebagai lembaga. Sebetulnya nggak apa-apa Banpres gitu. Saya setuju sih. Sampai nggak hafal pertanyaan dari Pak Anggito. Ya saya setuju bahwa itu kan mestinya perkembangannya adalah bansos itu mestinya diperkecil, ya kan. Tapi mungkin yang lebih penting lagi sekarang ini adalah menyalurkan bansos itu ke arah yang lebih produktif sebenarnya. Pendidikan, kesehatan, dan yang bagian yang memang untuk kayak semacam BLT yang langsung yang berhubungan dengan orang miskin yang memang memerlukan basic subsisten yang harus dipenuhin, ya itu dijalankan juga kan. Tapi itu harus diarahkan juga keluarga itu sendiri mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang berusaha dan seterusnya, itu yang ada di dalam program kami. Jadi kalaupun ada bantuan, dan bansos itu bisa aja dipergeser, tapi dia bisa aja kemudian dipakai untuk hal-hal yang produktif gitu. Jadi misalnya sebagai satu contoh, kita harus kurangi subsidi energi misalnya. Sebenarnya kan ada ide, kenapa sih daripada pakai LPG? LPG kan salah satu sumber subsidi yang sangat besar, ekspornya sangat besar, sekitar 100-an triliun kan. Nah, bagaimana kalau itu diganti misalnya pakai listrik misalnya? Kan itu ada challenge-nya sendiri kan. Tapi itu kan dibuktikan. Saya pernah ketemu dengan seorang yang dari PLN, mereka sebenarnya bisa aja gitu kalau mau disubsidi, subsidi listrik untuk kompornya aja, karena itu lebih kecil, jauh lebih kecil misalnya daripada kita import LPG. Itu misalnya satu contoh. Nah itu kan bagian daripada disubsidi dengan cara-cara seperti itu. Yang memang pertanyaannya adalah apakah itu bisa dipakai, karena kalau pakai kompor induction itu kan ada keterbatasan. Nah itu memang harus difikirkan. Tapi kita harus melihat secara ekonomik sebenarnya hitung-hitungannya gimana. Jadi itu soal hitungan. Saya setuju. Nah, bagaimana bansos itu kemudian muncul, kemudian bisa ditransformasikan menjadi sebuah bentuk-bentuk yang lebih produktif, dalam bentuk pendidikan, peningkatan ke skill, ya. Intinya adalah human capital kalau saya sih ngelihatnya. Karena human capital, peningkatan human capital ini akan menjadi. Nah, mengenai soal kelembagaan, menurut saya itu satu challenge sendiri gitu. Apakah kemudian kita harus buat lagi
satu lembaga baru atau kemudian itu diintegrasikan ke dalam Kemenko atau Pak Pes, ya, yang kemudian ada aturan yang memang yang lebih mempersempit karena menurut saya bansos ini nggak bisa didesentralisasi, paling kalau dia pakai anggaran nggak bisa terlalu didesentralisasi karena ujung-ujungnya nanti begitu sampai di daerah interpretasinya beda-beda, yang akibatnya nggak tepat sasaran atau kemudian nggak macam-macam lah ya. Jadi menurut saya kalau misalnya naik bansos ini, anggaran ini memang harus ada sentralisasi. Kita udah melihat lah di bidang pendidikan bagaimana ketidakseimbangan di dalam pembiayaan pendidikan ya antara dan itu menurut saya harus ada proses sentralisasi, nggak bisa enggak gitu. Nah, karena ini soal standarisasi. Bahwa kemudian kalau ini sistem yang udah ada kita bisa bangun itu di daerah-daerah semuanya lebih disiplin. Menurut saya itu mungkin yang penting kita lakukan proses transisi dan transformasinya. Tapi menurut saya setuju banget. Institusionalisasi ini menjadi lebih efektif dan efisien. Apakah itu perlu suatu lembaga baru, itu sesuatu yang harus kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih Pak Rabun, sudah begitu jelas. Silakan Mas Pandu. Tadi kalau Mas Pandu ada pertanyaannya yang mengenai logo tadi. Iya, mengenai logo tadi. Mengapa harus seperti itu? Apakah memang image saja untuk iya, silakan. reputasi. Baik Pak, noted. Mungkin pertama nih, ini thank you banget karena pembicaraan kita selama 45 menit daging semua nih. Dan kebetulan less but personifikasi, more about substance. Jadi pertama, terima kasih banyak. Dan juga pertama kita juga harus tahu, sadar diri juga setelah zaman COVID, kita beralhamdulillah inflasi kita rendah Pak. One of the lowest ever dalam sejarah kita. Di mana juga utang kita juga sangat rendah. Dan lihat performance kita dibandingkan semua negara yang sekarang kan ada banyak pemilu tahun ini Pak. Dan kita one of the few, ya kan kita yang pertama kan, tapi jujur hanya ada 3 negara that matters. Kita salah satunya, India dan Amerika. Nah jadi sebenarnya the win itu actually for us. Bagus buat kita semua. Jadi pembicaraan kita nih pertanyaannya sebenarnya semua daging. Tadi pertanyaan Bapak adalah kok kenapa ya bansosnya masih agak tinggi? Karena kita mulai dari COVID tiba-tiba tinggi banget Pak. Karena emang the effect to the system itu besar. And it takes time menurut saya Pak. Karena itu paling nggak pasti 5 tahun, 6 tahun. Terus kata Bapak soal bantuan sosial. Ini saya bilang jelas aja nih. Kayak soal makanan, gizi. Kayak bayi Pak. Kayak anak kecil muda, it takes a decade. 10 tahun or more for this to happen. Yang lebih penting mungkin dari hasil pembicaraan ini adalah integritas data dan bagaimana data ini bisa kita perkuat untuk bisa alokasi yang lebih baik. Sekarang balik kepada institutionalized, kelembagaan. Ya ini betul, kita harus minimize tumbang tindih, kalau betul sentralisasi dan let's centralize it. Itu nanti siapapun yang nanti akan menjadi presiden, that's your mandate. Saya mengharapkan siapapun menjadi presiden bisa mendengar and put the best expert untuk urusan ini. Oke. Tanggapannya mengenai humble opinion dari Pak Anggito. Ya Pak, itu I think Bapak sebagai warga negara dan seseorang yang sudah lama di sebagai maksudnya di pemerintahan, itu opini yang menurut saya well noted Pak. Tentunya sih dari kami di tim TKN juga ya ini kan suatu hal yang saya nggak berani banyak komen juga, karena ini juga ada dari sisi presiden sendiri. Ya saya sih taunya urusan kami, we have to do what we have to do. Itu aja sih saya berani komennya. Oke, terima kasih Mas Pandu. Bu Tata silakan Bu. Ya menarik ini dari Pak Anggito, mengapa naik anggaran bansosnya, sementara kan asumsinya dengan perbaikan ekonomi harusnya turun. Nah, kami melihat ini asumsinya sekarang nih Pak. Jadi dengan situasi sekarang, dengan adanya banyak data yang belum terintegrasi, banyak yang merasa dia tidak mampu tapi belum mendapatkan bansos ya. Sehingga ini dengan asumsi bahwa ini akan dinaikkan. Kemudian yang kedua adalah kita menginvestasikan atau kita memberikan bansos itu untuk bukan hanya sekedar bansos yang seperti BLT atau pangan, tetapi adalah BLT bansos yang untuk produktif. Seperti misalnya kan ada bantu jaminan gagal panen ini ada Pak ya. Jadi ketika petani ini gagal panen kemudian diberikan bansos. Kemudian ada juga yang kita ingin meningkatkan pendidikan. Nah, ini investasi. Jadi lebih ke lebih ke bansos yang untuk investasi di SDM atau manusianya gitu. Jadi tentunya dengan perbaikan ekonomi nanti akan disesuaikan ya. Karena kita kan juga percaya bahwa nanti datanya juga akan lebih baik sehingga itu secara natural akan menjadi lebih efektif. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi Bapak soal apakah ini
sentralisasi atau desentralisasi, apakah Ya, Pemda atau itu ya. Nah, kalau di DKI itu dulu Pak, selalu ada konsolidasi data antara Pemda dengan Pempus. Jadi misalnya ada dana sembako COVID ya, berapa bagian ditanggung oleh Pemprov DKI, berapa bagian ditanggung dari dari pusat. Jadi itu selalu ada konsolidasi. Maka di sini saya melihat peran Pemda itu tetap harus lebih kuat karena Pemda itu paling tahu Pak, asumsinya ya dengan desentralisasi kan paling tahu kebutuhan warganya. Nah, sehingga memang lebih baik bansos itu desentralisasi, tetapi harus ada sentralisasi di data. Oke. Nah, sehingga di desentralisasi tapi sentralisasi di data. sentralisasi itu dari data kami. sehingga ada pembagiannya lebih efektif. Oke, baik.